Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ali Haruna akhi amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin yang insyaallah akan bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini, detik ini, kita semua, putra putri kita, keluarga kita diberi kesehatan, keselamatan, kesehatan lahir batin, jiwa raga, pikiran, akal, saraf yang sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjid YIN Kudus ini dengan barokah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita ikuti sunnahnya dan kita tiru akhlaknya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu begitu cepat. Insya Allah hari Rabu kita sudah masuk tanggal 1 Muharram, tahun baru Hijriah, tahun 1445. Mudah-mudahan pergantian tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, hidayah, keselamatan, kesehatan, dan kemuliaan, dijauhkan dari musibah, dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak baik, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita ini memang tidak bisa diprediksi. Bahkan yang hanya tahu ajal adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagai manusia kita wajib ikhtiar untuk melakukan amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk sebagai bekal agar ketika nanti ajal itu datang, kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Karena apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin bahwasannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang selalu meyakini bahwa rezekinya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, ajalnya juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani Asmaul Husna mulai Ar-Rahman Ar-Rahim sampai seterusnya. Allah adalah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang memberi rezeki,
yang menunjukkan atau memberi hidayah, yang memberi kesehatan, yang memberi kemudahan, yang menghilangkan kesulitan dan sebagainya merupakan keimanan yang harus kita imani, kita yakini dalam hati nurani sanubari kita. Wa amilus sholihat, orang ketika iman tidak hanya cukup di lisan. Kata para ulama atau ahli hukama, al-imanu mawaqqara fi qalbi wa saddaqahul amal. Iman adalah sesuatu yang kita tancapkan, kita yakini, kita kuatkan dalam hati nurani kita, wa saddaqahu bil amal, dan dinyatakan atau dibuktikan dengan amal-amal soleh, baik amal soleh yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun amal-amal soleh yang berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Tawassaw artinya apa? Saling menasehati dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam kebaikan. Orang kadang teruji atau tergoda dengan kebohongan, dengan penipuan, dengan rekayasa, dengan kedustaan. Tapi semua itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman. Maka tawassaw bil haq ini adalah sangat penting. Di samping tawassaw bil haq juga mestinya harus ada nahyul mungkar. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah satu paket yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan mukmin sesuai dengan kemampuannya. Mangkana barang siapa melihat suatu kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, maka dia wajib untuk merubahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Atau kalau presiden atau gubernur, bupati atau mungkin kepala desa ya dengan jabatannya, dengan tanda tangannya. Mungkin ada aturan atau ada hukum, ada undang-undang. Jadi nahyul mungkar pun dibutuhkan gitu ya. Kalau tidak ada nahyul mungkar, maka kemungkaran nanti akan merajalela. Tidak ada yang membendung. Padahal menurut para ulama nahyul mungkar itu lebih berat ketimbang amar bil ma'ruf. Kalau orang diperintah dengan kebaikan insya Allah menerima. Tapi ketika orang itu dicegah dari kemungkaran, itu kadang yang akan menjadikan konfrontasi atau konflik, pertengkaran atau permusuhan antara dua belah pihak. Tapi kata Imam Ghazali dalam kitab Maraqil Ubudiyah, mestinya nasihat pun harus ada adab, harus ada cara, sehingga tidak menyinggung atau tidak menyakiti hati oleh orang yang dinasihati. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah watawassaw bis sabr. Orang dalam hidup ini banyak ujian dan cobaannya. Orang kaya dicoba dengan kekayaannya. Orang yang pinter, yang alim juga dicoba, diuji dengan kepinterannya atau kealimannya. Orang yang miskin juga diuji dengan kemiskinannya. Orang yang terkenal juga diuji keterkenalannya. Mungkin dia lillahi ta'ala, ikhlasnya itu benar-benar ikhlas atau hanya karena ingin dipuji atau ingin terkenal, ingin suhroh. Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali adalah hubbus suhroh, kepingin terkenal, kepingin dikenal oleh orang banyak. Tapi sebenarnya tinggal hatinya, karena yang melihat ikhlas atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kita berusaha untuk ikhlas agar kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Karena ketika kita beramal tapi tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kita. Tapi kita masih proses untuk menuju ikhlas. Karena ikhlas yang sejati atau ikhlas yang hakiki memang perlu latihan, riyadhah kalau dalam bahasanya ahli sufi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah, yang dikatakan muhajir adalah orang yang hijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu sahabat-sahabat Nabi di Mekah hijrah ke Madinatul Munawwarah karena ditindas, karena dibunuh, karena disiksa, dizolimi, disakiti oleh orang-orang kafir Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sahabat-sahabat Nabi untuk hijrah ke kota Madinatul Munawwarah.
seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Orang-orang yang sudah disiksa, bahkan dibunuh, bahkan disakiti, dizolimi, dianiaya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizini untuk pindah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Kami yakin bukan hanya waktu Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah orang itu hijrah. Di zaman abad masa kini modern ini, ketika lingkungan kita pun tidak mendukung, banyaknya kemaksiatan, banyaknya kejahatan, atau mungkin banyaknya penindasan, banyaknya kedzaliman, Allah pun mengizini agar kita hijrah atau pindah ke tempat lain sehingga kita bisa nyaman, bisa ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan damai. Karena Islam adalah agama damai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali rahmah semua alam. Jadi kalau kita melihat redaksinya di situ adalah lil alamin, bukan lil muslimin, lil mukminin, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rahmah kasih sayang untuk seluruh alam. Maka kalau ada orientalis atau orang-orang yang tidak senang dengan Islam mengatakan Islam adalah agama perang, agama yang radikal, agama teroris, sungguh itu salah besar. Karena dalil yang paling utama adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam satu hadis pun Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi, innama buistu liutamimma makarimal akhlak. Saya diutus di dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan para ulama mengatakan al ilmu jangan sampai fauqal adab. Punya ilmu hebat, punya ilmu banyak, titelnya banyak, tapi adabnya tidak punya atau kurang adabnya, itu tidak bagus menurut para ulama. Tapi yang bagus adalah al-adab fauqal ilmu, akhlak, adab, tata krama, sopan santun, unggah-ungguh, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Karena kata baginda Rasulullah, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona walam yarham shaghirona. Tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati kepada yang lebih tua, dan juga tidak termasuk umatku orang yang muda tidak menghormati yang tua ya. Jadi yang tua harus menyayangi yang muda harus menghormati yang lebih tua. Ini adalah adab atau sopan santun, akhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kemudian al-mujahid man jahada nafsahu hawaha. Yang dikatakan orang yang berjihad adalah orang yang jihad memerangi hawa nafsunya. Hawa nafsu ini yang ada di dada kita ini, di hati kita ini, di jiwa kita ini selalu ingin mengajak kita untuk berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, menentang larangan, menerjang larangan-larangan Allah. Tapi manusia dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal harus lebih menang daripada nafsu. Maka redaksi baginda Rasulullah di situ adalah al-mujahid man jahada nafsahu hawaha. Yang dikatakan orang yang jihad adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan syahwatnya, mengalahkan kesenangan hatinya. Dia tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tunduk tidak melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tunduk dengan menjauhi larangan yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, barang siapa yang takut maqama rabbih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih, baik takutnya dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan dilihat orang. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah menahan nafsunya dari syahwat, dari hawa nafsunya.
dia akan menjadi fa'inal jannata hiyal ma'wa, akan mendapat surga. Dari sebaliknya, wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Tapi orang-orang yang melampaui batas, wa amma tagha wa asaral hayatad dunya, dia lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mementingkan rumahnya yang mewah, lebih mementingkan uangnya yang banyak, lebih mementingkan keluarganya, anak-anaknya, lebih mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa amman tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim nanti balasannya. Maka dalam muhasabah introspeksi kita menyambut tahun baru Hijriah ini, mari mulai bulan Syawal, kemudian seterusnya ya, mulai bulan Muharram dulu sampai yang terakhir Dzulqa'dah ini, kita coba merenungi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persiapkan untuk di hari nanti, sehingga nanti ada peningkatan ketika kita muhasabah atau introspeksi diri kita, sehingga nanti tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin. Semoga kita diberi hidayah, kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan tahun yang akan datang ini lebih baik, lebih bagus. Banyak amal-amal soleh yang kita lakukan, iman dan takwa kita, jiwa kita lebih bersih, hati kita lebih bersih dari penyakit-penyakit hati, sombong, kemudian pamer riya atau hasud, dan penyakit-penyakit lain yang banyak diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa a'maka fadlan wa barik bi jalail wa tabarik ala jami'i ibadik wa ashraf ibadika sayyidil 'arabi wal 'ajam wa imam Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir batin kepada kami untuk menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa muslimin wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat, hati yang khusyuk, amal yang soleh, hati yang bersih, hati yang selalu ingat kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, putra-putri yang soleh dan solihah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang hatinya bersih, seperti yang Engkau firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, harta, anak, rumah, uang, harta benda tidak ada manfaatnya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci,
dengan hati yang penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah negara kami, negara Indonesia dan negara-negara Islam, negara yang adil, makmur, sejahtera. Jauhkanlah dari pertikaian, peperangan, permusuhan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.